Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 10 Januari 2022, Pekan Biasa pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur bab 116 ayat 12 dan 13, ayat 14, 17, 18, dan 19. Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramataim, Sofim, di pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun, Elkana pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan korban kepadanya di Silo. Di sana, yang menjabat imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkana mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing 1 bagian. Tetapi Hana, yang sebenarnya lebih dikasihinya, hanya mendapat 1 bagian juga, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya, supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keluarga dan campur tangan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini berbicara tentang hidup berkeluarga dengan segala macam persoalan yang dihadapi dan mendatangkan malapetaka yang tidak berkesudahan. Ada 3 pesan yang disampaikan kepada kita. Pertama, tidak ada keluarga yang sempurna. Kitab Samuel berkisah tentang sebuah keluarga, seorang pria, suami yang bernama Elkana, dengan seorang wanita, istri, ibu Hana. Elkana sang suami tampaknya bukan seorang laki-laki biasa,
Dia berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang, memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Kedua, 2 orang berdosa berkumpul di satu rumah yang sama. Kedua orang itu adalah Hana, wanita mandul, tidak memberikan keturunan. Tuhan menutup kandungan Hana sehingga tidak bisa melahirkan. Kemandulan adalah tanda kutukan Tuhan. Wanita yang kedua adalah Penina, istri kedua Elkana. Ketiga, dalam keseharian hidup, Hana menghadapi banyak tantangan, yakni tidak memiliki masa depan, dinomorduakan dan dihina oleh istri kedua, serta tidak dipahami oleh sang suami. Mengharapkan sebuah keluarga tanpa persoalan hanyalah sebuah impian. Impian yang menyakitkan karena tidak akan pernah bisa diwujudkan. Yang paling penting bukanlah menghindari persoalan yang besar, melainkan menyikapinya dengan cara yang benar. Hana menolak untuk menyerah. Dia memilih untuk berserah diri. Hana berserah diri kepada Tuhan dalam doa yang tulus dan sikap rendah hati. Tuhan mengaruniakan kekuatan dan iman yang teguh kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mungkin saudara juga pernah berada dalam situasi yang sama. Ada persoalan berat di rumah. Suami tidak bisa memahami, tidak mampu memberikan pertolongan. Kesalahpahaman seperti ini jelas sangat menyakitkan. Saat itu, kita hanya diminta untuk tetap tenang, sabar, dan banyak berdoa. Rahmat dan karunia bukanlah usaha dan prestasi kita. Pada saatnya, Tuhan akan menganugerahkan karunia. Dia akan mendatangi kita seperti Yesus yang mendatangi dan memanggil para murid dan bukan para calon murid yang menawar-nawarkan diri. Ini soal waktu. Ini soal kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Kita serahkan saja keluh kesah, derita, dan beban kita kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang mesti dibuatnya atas diri kita. Kita juga berdoa bagi para ibu, wanita-wanita yang tidak berketurunan, agar mereka tetap setia dalam hidup perkawinan. Saudara, diam dalam keheningan. Ingatlah akan pengalaman pahit dalam keluarga. Tidak dipahami dan dimengerti oleh pasanganmu. Berserah diri kepada Tuhan dan mohon kekuatan daripadanya. Pada waktunya, Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik bagi hidup keluarga Anda.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Cinta, berilah daya kekuatan-Mu bagi pasangan suami istri yang menghadapi kemelut dalam hidup berumah tangga, yakni tidak memiliki keturunan. Semoga mereka tetap setia seorang akan yang lain sampai akhir hayat hidup mereka. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.